Perkenalkan, saya Dia, ibunda dari Baruna, kelas 6. Alhamdulillah, saya bisa di sini mengikuti rapat yang mudah-mudahan bisa kami pahami untuk keseluruhannya. Mungkin saya di sini mau menanyakan perihal yang terjemahan. Alhamdulillah, Ananda Baruna juga sudah masuk kelompok itu ya, Pak Wi ya. Semuanya saya ya. Sebelum ke Pauli ini aja deh yang PJJ ya, Bu Nunung, punten itu kan memang anak tidak dipantengin sih dalam itu kan dari jam 8 sampai jam 1 ya. Tapi itu memang kendala kami itu lebih ke entertainnya sama pembelajarannya itu lebih banyak entertainnya gitu kan. Maksudnya tuh kayak Ananda Baruna saya tidak menjadi mungkin 20% untuk pembelajaran gitu kan. Dan memang jeleknya lagi ya mungkin saya bilang jelek karena kenapa itu setiap kali melakukan tugasnya itu Ananda itu memang apa ya pengennya tuh cepat selesai gitu kan tanpa gitu makanya saat saya banyak gitu bukannya lu ya maksudnya saya tidak mendampingi udah selesai aja gitu kan tiba-tiba sudah selesai gitu kan belum saya ngecek gitu untuk Ananda sendiri untuk pembelajaran tersebut gitu jadi itu mungkin mohon untuk ini ya mungkin kami juga perlu ada ini ya perlu ada pendampingan yang khusus gitu tapi ya itu saya juga mohon juga untuk para pendidik gitu ya terutama ya untuk pembelajar pada saat itu gitu memberikan apa ya istilahnya benar-benar pengertiannya ya benar-benar apa ya sempurna gitu bukannya sempurna istilahnya tuh benar-benar diteliti gitu jadi jangan asal gitu ya mohon untuk dikerjakan dengan baik gitu seperti itu mungkin dari saya untuk yang PJJ ini dan pembelajaran karena itu saya lihat ke Baruna sendiri ya mungkin kalau yang lain saya nggak tahu ya lebih ke Baruna lebih ke situ Bu saya kadang agak gitu kan untuk belajar selesai aja kan yaitu untuk yang sampai jam 1 itu kan memang ada apa jeda ya untuk sholat ke ini ya Bu Nunung ke penutupan ada 30 menit ya itu kadang Ananda tuh habis sholat bisa kabur aja ya alhamdulillah sih Ananda Baruna sudah sesuai dengan waktunya jadi setiap kali azan Ananda selalu gitu cuman ya itu efeknya gitu kan dia selesai sholat langsung gitu kan kadang udah aja ya tanpa ada penutupan udah kabur aja kan nah itu mudah-mudahan sih ada ininya ya Bu Nunung sama Ananda Baruna gitu untuk penutupannya memang dia harus jam 1 itu ya Bu ya jadi walaupun kan sekarang zuhur bisa jam 12 lebih dikit ya jadi memang penunggunya lumayan lama juga ya kadang setengah jam lebih ya bahkan sejam gitu ya untuk ini ya untuk penutupan ya tapi itu biasanya ini diselingi dengan kegiatan apa nggak Bu Nunung apa memang udah kosong aja sebetulnya tidak ini langsung jawab aja ya ya jadi sebetulnya ini untuk yang terakhir dulu ya pertanyaan yang terakhir ya Bun jadi sebetulnya anak-anak memang dikasih waktu setengah jam sebetulnya itu untuk memberikan kesempatan takutnya ada anak yang mau apa dulu gitu kan mau ke WC-nya misalnya ke toilet lama atau apa gitu kan jadi memang tidak terlalu lama dan tidak harus jam 1 gitu sebetulnya tidak harus jam 1 gitu. Jadi mungkin guru-guru di kelas ini Pak Yahya Bu Deti tidak selalu jam 1 baru selesai kan ya enggak jam setengah 1 tuh dimulai nah, karena di masjid di sini selesainya jam setengah 1 sholatnya jadi iya. gurunya sholat jadi karena kan guru sholatnya di sini di masjid ini setengah 1 baru keluar dari masjid jadi kita baru mulai pembelajaran penutupan dengan anak-anak itu setengah 1 seperti itu iya jadi kisaran setengah 1 jadi memang itu fleksibel ya mungkin kalau misalnya anak-anak yang memang bagus ya langsung tepat waktu ketika adzan sholat memang ada waktu-waktu senggang buat anak-anak yang tentu saja butuh waktu istirahat gitu. Anak-anak istirahat saja dulu memang. Ya, berhubungan dengan pertanyaan Bunda yang pertama, ya memang seperti itu. Jadi anak-anak banyak entertainnya daripada belajarnya dengan
waktu yang luang, tapi bagaimanapun kami di sini memang sepakat tidak mau terlalu membebani anak-anak dengan terlalu banyak tugas. Ya, jadi mungkin kita kerjasama nanti mungkin penegasan. Jadi Bunda butuh penegasan dari wali kelasnya untuk Baruna, atau untuk mungkin siswa yang lain juga ya. Mungkin tidak hanya Baruna ya, pengen cepet-cepet ngerjain karena pengen cepet-cepet main game atau apalah. Yang penting sudah selesai, kumpulkan foto ke gurunya atau apapun lah. Anak-anak seperti itu, dan itu mungkin terjadi juga pada semua anak-anak yang lain. Nah, penegasan dari guru nanti mengerjakan harus dengan teliti, tidak harus 100% betul ya, anak juga mengerjakannya sendiri. Harus dengan teliti, tidak terlalu terburu-buru, teliti lagi sebelum mengumpulkan, maksudnya sebelum mengirimkan ke guru. Itu penegasan dari guru dan dari orang tua pun mungkin ketika melihat anak-anaknya sudah selesai ini mengerjakan tugas atau apa, walaupun ketika mengerjakan tugasnya kita tidak sempat membimbing, tapi kita bisa memantau untuk tidak berlama-lama. HP-nya kita bisa simpan dulu kalau memang kita nggak mau nih anak saya main game. Itu kan gimana peraturan antara orang tua di rumah dengan putra putrinya ya. Tidak mau nih, tidak ada waktu main game, ya udah HP-nya simpan dulu. Mulai pembelajaran kita mulai lagi. Karena kan pelajaran mulai lagi biasanya ada di grup kan, dan kita tahu gitu kan, di grup kelas itu selalu ada kan, dan kita tahu. Jadi kapan mulai pembelajaran itu kita kasihkan lagi HP-nya. Kalau misalnya orang tuanya ada di rumah, seperti itu. Jadi itu kerjasama kita ya, guru di sekolah dengan orang tua di rumah. Guru memberi penegasan ketika mengerjakan, jangan terburu-buru dan teliti. Orang tua di rumah juga memantau seperti itu. Kalau terlihat anak-anaknya sudah mulai main game dan kita tidak mau, misalnya itu bukan jamnya main game, kesepakatan kita orang tua dan anak, kesepakatan kita ini bukan jam main game ya. Jadi Bunda bawa dulu HP-nya, simpan dulu HP-nya ya. Nanti Bunda akan kasihkan HP-nya ketika mulai lagi pembelajaran, dan kesepakatan Bunda dan anaknya kapan anak kita boleh memegang HP untuk main game atau apapun lah yang mereka mau, seperti itu Bunda ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, Bu, untuk bagaimana ya. Iya, insya Allah bisa dikurangi iya entertainnya gitu. Iya. Atau nuhun, Iya. Bu Nunung. Sami-sami Bunda, mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Iya, mangga. Assalamualaikum Pak Wi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, anak Baruna kan udah masuk ke terjemahan ya untuk kelompoknya ya. Oh iya. Nah, itu sih Pak Wi, kan di situ lebih mengartikan ya dari kata-kata ya, Pak Wi. Itu kan Baruna sendiri memang agak kurang tampil sih. Itu caranya gimana ya? Untuk ini sementara kan Pak Wi sendiri menekankan harus tampil gitu kan. Itu lagi-lagi emang anak Baruna cepat gitu kan. Itu gimana Pak Wi untuk pengajarannya kan memang setiap hari kan Pak Wi ini saya juga koreksi gitu untuk kasusnya si Baruna gitu. Kadang dia ada gitu kan untuk pembacaannya gitu Pak Wi. Terus kalau yang kayak untuk yang taksi sendiri Pak Wi itu gimana? Bedanya apa Pak Wi untuk yang ke arah terjemah sama yang ke taksisnya? Ya, mungkin itu aja. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembacaan takdir ada 4 siswa yang sekarang sudah masuk terjemahan itu, Ananda Arjena, Baruna, Maher, dan Salim Zulfi. Memang di keempat anak itu, yang Rajena, Maher, dan Zulfi itu lagunya itu seperti kayak Pawi tadi, lagunya itu, sehingga kalau ada yang salah di takdir itu mudah sekali dibetulkan. Kalau ada Baruna, lagunya itu enggak seperti Pawi, enggak tahu kayak mamanya atau bapaknya. Jadi kenapa
Bapak belum tanya kenapa baru lagunya seperti itu, nggak kayak kita lagunya. Itu saya betulkannya Bu. Jadi lagu uminya kan bisa di-download di internet ya. Murotal Umi, lagu-lagu Umi itu banyak. Dan hanya itu lagu seperti itu, naik turun. Kalau ingin targetnya kelihatan, lagunya harus seperti itu. Tak menahannya, huruf sukunnya, dengungnya seperti itu. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, tidak. Tapi harus seperti itu. Jadi kedengaran tartil ini. Kemudian Ibu Baruna untuk program tahfidz itu, kalau setelah mendapatkan anak itu milih tahfidz, berarti porsi tahfidznya dia banyak sehari-harinya. Tetapi kalau dia milih terjemahan, tahfidznya ikut ke tahfidz kelas. Jadi paling sehari satu ayat naiknya itu tahfidznya itu. Karena itu setelah terjemahan itu, setelah mengartikan per kata dan per kalimat, nanti ada 3 intisari, 1, 2, 3. Seperti doa membaca doa setelah adzan adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Baihaqi. Itu keutamaan membaca doa setelah adzan adalah mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhir. Tata cara doa menjawab adzan adalah mengikuti kata muadzin kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Itu setiap itu ada 3 kategori itu yang perlu dihafalkan intisarinya. Jadi anak itu harus hafal doanya secara tartil, terjemah per kata, terjemah per kalimat, dan yang keempat 3 intisari itu hafal. Jadi satu doa itu tidak sehari hafal, tapi berhari-hari itu. Karena kalau satu kali dihafalkan, apa itu lupa cepat. Tapi mungkin saja hanya Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, itu hari Rabu ya. Itu aja. Ati berikanlah Muhammadan Nabi Muhammad al wasilata perantara wal fadilata dan keutamaan. Hari Rabu itu hari Rabu aja. Kamis belum apa itu juga penting. Lalu juga tambah dengan wabah begitu. Jadi tidak satu hal sekali tidak, tapi bertahap. Makanya hafal itu lama ya. Untuk tartil coba deh Baruna, lagunya itu lagu Umi ya. Gunakan lagu Umi. Dan Bapak sudah nonton kalau jauh Bapak. Ada kelas 6 di kelas 6, nontonnya di Bapak. Tiba-tiba digoyang-goyang kameranya. Ada man videonya. Poepan seorang lain ayatnya. Kalau kan dimatikan sudah, halo deui. Oleh eta terus fokus rumah. Kan terus itu apa itu? Dibawa ke sana. Jadi kudu seueur sabarna. Sabar. Ibu ya. Jadi nanti boleh milih tahfidz dan turjuman. Kalau tahfidz berarti porsi tahfidz sehari banyak sampai 6 ayat sehari. Jadi itu. Kalau itu turjuman berarti tahfidz itu ada tapi tidak sebanyak yang khusus tahfidz. Dapat dipahami? Ya. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Kelas 6 saja, hampir di seluruh dunia mungkin ya, penggunaan gadget ketika musim pandemik seperti ini memang jadi tantangan tersendiri untuk orang tua di rumah, termasuk saya sebagai orang tua. Nah, di kelas 6 sendiri, di awal tahun kami mempunyai kesepakatan yang memang artinya kami pun di sekolah harus selalu menegaskan kembali aturan penggunaan handphone, di mana ketika tidak digunakan selesai mengerjakan itu diserahkan kembali ke orang dewasa yang ada di rumah, juga yang akhirnya jedanya juga panjang. Itu saja
Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Aji. Kalau Ibu dan Bapak sebetulnya untuk SPP ya, untuk SPP dan KBM sama, kami tidak melakukan di pukul rata pemotongan. Hanya pemotongan yang rata itu ada untuk 400.000 itu untuk ya KBM. Seperti yang saya jelaskan pertama. Kemudian untuk SPP memang kami sudah cukup besar kehilangan budget dari SPP. Ya, sampai ada beberapa poin yang tidak saya bayarkan ke guru, sehingga kami tidak mungkin kami tidak mungkin memberikan diskon yang seluruhnya sama. Tapi kami dalam kondisi ini memang harus berbagi. Kami Akademia berorientasi harus berbagi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu kami percayai Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak betul-betul merasa kesulitan, silakan hubungi wali kepala sekolah lewat Japri. Dan yang tidak, tentu kami anggap Ibu dan Bapak masih mampu untuk bayar SPP. Kenapa? Karena seperti diketahui sebelumnya, banyak ada beberapa poin yang saya sebagai owner tidak membayarkan haknya guru, meskipun gaji pokok masih kami berikan. Efek pandemik luar biasa. Tapi sekali itu saya sangat memahami. Jadi mangga Ibu dan Bapak untuk merasa aduh saya sulit banget, silakan. Nanti kebijakan itu akan berbeda. Ada yang kami kasih 30%, yang kasih kami 50%. Tergantung kondisinya. Dan kami tidak perlu mengecek benar tidaknya, karena kami meyakini sekali ketika Ibu dan Bapak meminta tolong kepada kami, saya yakin itu sudah menurunkan harga diri, rasa malu, benar nggak Bu? Sudah nggak enak sebenarnya lah kayak gitu, saya percaya sekali gitu kan. Tapi daripada enggak, karena itu sistemnya Japri. Kemudian untuk KBM, sampai detik ini kami tidak akan merubah kebijakan, tetap pemotongan 400.000. Karena ternyata dengan pandemi ini ada beberapa pengeluaran yang di luar sangka saya gitu ya. Karena makanya cukup fluktuatif. Kalau dulu kan kita sudah bisa memperhitungkan bulan ini ada apa, bulan ini nggak bisa. Kuota akan diberikan setiap tanggal 13 atau 14, itu biasa. Karena itu kan mangga Ibu dan Bapak yang tidak mengambil kuotanya bisa diambil uangnya di koperasi. Dan saya sedikit tambahkan, mohon dengan sangat nomor itu tidak diganti ya, karena sudah terset dengan rapi di bagian kami, sehingga jangan ganti hari ini nomor Excel, bulan depan nomor simpati gitu ya. Mending patuh aja untuk kuota itu sehingga tidak memudahkan kami untuk pengisian data. Dan terakhir mungkin saya tambahkan, Ibu dan Bapak saya mohon dengan sangat ke depannya, jika Ibu dan Bapak merasa ada hal-hal yang disampaikan mengenai kebijakan yayasan, tolong tidak di grup, ya. Apakah itu mewakili diri sendiri atau mewakili teman-teman orang tua siswa. Saya sarankan langsung hubungi Bu Lena, baik face-to-face ya, face-to-face atau lewat telepon. Itu alangkah enaknya. Tidak di grup. Seperti saya menyarankan Ibu dan Bapak, jika membutuhkan bantuan untuk pembiayaan, silakan hubungi secara personal. Jadi kita fair untuk meminta bantuan bangga lewat Japri, untuk komplain pun dan kebijakan dasar lewat Japri, tidak di grup. Karena itu akan memicu hal yang kurang dari segi attitude kurang baik. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi nggak Ibu dan Bapak? Saya nggak tahu ya detailnya kelas 6 berapa, karena tiap kelas berbeda. Hanya yang pasti di diskon 400.000 tiap kelas. Jadi saya nggak tahu pasnya berapa ya, karena tiap dari kelas 1 sampai kelas 2 kan berbeda KBM-nya. Daftar ulangnya 265 dipotong 400 ya. Oh, udah dipotong. Udah dipotong. Nah, saya tidak menjanjikan semester depan akan dipotong, karena bagi saya
265 itu sudah dipotong 400. Jadi kamu masih nanti buat semester depan dipotong lagi. Saya tidak mengatakan akan dipotong lagi. 265 per tahun ya? Iya per tahun. Jadi tidak bukan satu semester. Biasanya gini, bukan satu semester ini potong 400 gitu ya. Nanti semester depan potong enggak begitu. Iya ya, untuk setahun. Hanya yang saya janjikan kalau nanti homestay tidak ada, kami kembalikan. Tapi kami usahakan kan homestay itu kan beda sama camping ya Bu ya. Kalau camping kan menghilangkan. Tapi kalau homestay karena kami itu kan sifatnya di villa gitu ya, mudah-mudahan tidak diketahui oleh publik gitu ya. Karena itu penting bagi anak-anak gitu kan. Jadi penting banget baik Quran itu dilakukan oleh anak kelas 6. Itu ya di semester 2 gitu kan. Homestay sekarang itu diganti sama My Quran. Bisa jadi, iya. Kan ini Bu, kalau homestay dengan My Quran tahun kemarin itu kan digabung. Jadi mereka ada ke masyarakatnya, ya turun langsung bercocok tanam ikut masyarakat sekitar. Kemudian mereka juga ada satu hari itu homestay, My Quran di tempat yang sama. Nah, dalam kondisi kayak gini, nanti daripada kita kena oleh masyarakat sekitar, kayaknya kita dilakukan adalah tetap My Qurannya saja. Kan kalau ikut dipilak gitu kan, jadi mereka ketahuan oleh orang lain. Kan biasanya untuk kelas 6 itu kan include ya Bu ya, uang untuk daftar ulang itu segitu udah include sama My Quran atau homestay. Sedangkan sekarang kita jadi harus bayar untuk My Quran juga gitu. Nah, My Quran itu kan homestay Bu. Iya, maksudnya jadi 265 ditambah 200.000. Iya kan yang fokus kan 400-nya, bukan yang itunya. Itu biasanya 265 itu udah include Bu sama My Quran dari yang tahun-tahun sebelumnya juga sama kelas 6. Iya, biasanya ada Kalau untuk enggak tiap tahun berbeda Bu, dimandirikan. Tidak bisa, iya. Karena gini Bu, pembiayaan house itu kan besar. Jadi 200 itu dari orang tua, sisa dari sekolah. Karena nggak mungkin 203 hari dan segala macam, gitu kan. Yang tahun-tahun kemarin Bu, ya. Nah nanti saya cek lagi ke Bu Lina. Karena yang saya ingatkan, saya ingat itu ke Bu Lina, potong semuanya 400.000. Nah 400.000 itu apakah 265 dipotong 400 ditambah 200, saya nggak tahu, nanti saya cek lagi, saya akan ingatkan lagi. Mungkin nanti Bu Lina akan sampaikan penjelasannya lewat grup, karena hari ini Bu Lina sedang rapat dulu. Itu ya gitu ya. Ada ditanyakan lagi tentang kebijakan keuangan, silakan. Karena saya ini sangat maaf Ibu dan Bapak dan ucapan terima kasih sekali saya ingatkan bahwa silakan jika ada hal yang ingin berkenaan dengan kebijakan yayasan keuangan, mangga hubungi langsung Bu Lina. Dan jika Ibu dan Bapak masih memerlukan bantuan kami untuk pemotongan, silahkan kontak juga Ibu Lina. Tidak duduk dalam konteks dua hal tersebut. Itu saja, saya mohon maaf, saya harus. Oh ya, sedikit hari ini Ibu dan Bapak akan mendapatkan hadiah untuk anak-anak ya. Nah ini saya sebenarnya ini tidak penting, tapi bagi saya ketika anak-anak sudah terbiasa melakukan saum sunat, saya harus berikan dulu untuk anak-anak. Jadi anak laki-laki yang saum Syawal itu berbeda dengan anak perempuan yang saum Syawal. Jadi karena saya belanjanya kemarin, jadi kayaknya lucu kok ini anak perempuan gitu kan. Kalau ini gitu kan. Jadi punten jangan komplain ya. Oh ini kenapa laki-laki mah ini perempuan biarin lah saya ngasih ya. Gitu. Jadi karena saya senang ini aja anak perempuan mah, laki mah bedain gitu kan. Nah kemudian kalau yang saum Arafah karena satu hari, jadi kita biasa seperti tahun-tahun lalu kita kuenya pancake gitu ya untuk anak-anak. Mudah-mudahan itu penyemangat mereka. Dan saya berikan penghargaan luar biasa kepada ibu sekalian. Kenapa masa pandemi anak-anak masih mau setahun, padahal saya yakin di belakang mereka nggak dapat terima dari sekolah kan. Nah makanya kita hari ini ingin membuat anak bahagia dengan hadiah dari sekolah. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, sama-sama Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bahagia selalu, dan pegang positif thinking selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit.